Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Peristiwa perang terakhir yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi di bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Pada saat daerah sekitar Madinah dan Mekah telah dikuasai oleh kaum muslimin, maka masyarakat muslim mendapatkan ketenangan hidup yang nyaman. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada mereka untuk sebuah perintah perang terakhir. Itulah peristiwa perang Tabuk. Perang Tabuk terjadi dalam situasi kaum muslimin kekurangan bahan makanan. Sementara kurma di Madinah belum saatnya panen, dan peristiwa ini ada di musim panas. Sementara mereka harus melakukan perjalanan ke arah utara jauh dari Madinah, menempuh waktu 1 bulan. Sehingga banyak di antara masyarakat yang tidak mau ikut hadir. Sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, siapakah manusia yang tunduk terhadap perintah Nabi dan siapa yang mereka lebih memilih untuk mendapatkan kenyamanan dunia. Mereka yang tidak hadir, para ulama mengatakan terbagi menjadi 5 golongan. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang lemah, orang yang sakit, yang sudah tua, para wanita dan anak-anak kecil. Mereka tidak bisa ikut perang karena mereka punya uzur dan mereka memang bukan ahlul jihad. Golongan yang kedua adalah orang yang mendapatkan tugas khusus dari Nabi SAW, sehingga dia dilarang untuk ikut perang karena mereka punya tugas di Madinah. Dan orang ini adalah Ali bin Abi Thalib, yang sebenarnya beliau berkeinginan kuat untuk ikut, namun Nabi SAW melarangnya karena Ali bin Abi Thalib punya tugas untuk menjadi pengganti beliau dalam rangka memimpin kota Madinah. Nabi SAW menenangkan Ali dalam hadis riwayat Bukhari, "Ama tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa ghaira annahu la nabiyya ba'di." Tidakkah kamu merasa bahagia ketika kau posisinya sebagaimana posisi Harun terhadap Musa? Hanya saja tidak ada nabi setelah aku. Golongan yang ketiga adalah orang yang tidak ikut perang. Dia tidak ikut bersama rombongan Nabi SAW karena lebih memilih untuk menunggu masa panen kurma yang saat lagi akan datang. Tapi kemudian dia bertaubat, lalu menyusul Rasulullah SAW. Di antara sahabat ini adalah Abu Khaythamah. Abu Khaythamah, beliau termasuk salah satu di antara sahabat yang memiliki banyak kebun kurma. Dan beliau punya 2 istri. Pada saat rombongan Nabi SAW telah berangkat, Abu Khaythamah datang ke kebunnya. 2 istrinya telah menyiapkan tempat untuk istirahat. Dan Abu Khaythamah sebentar lagi akan panen kurma. Namun ketika beliau mendekat ke arah tenda yang sudah disiapkan oleh istrinya, Abu Khaythamah teringat Rasulullah SAW. Beliau kemudian mengatakan, Nabi SAW kepanasan dan aku di sini berteduh di bawah tenda.
Nabi SAW melakukan perjalanan jauh untuk jihad, sementara aku di sini menikmati dunia. Aku tidak akan mendatangi kalian, tidak akan mendatangi istrinya sampai aku menyusul Rasulullah SAW. Lalu Abu Khaythamah menyusul rombongan Nabi SAW, menempuh perjalanan jauh sendirian untuk menyusul rombongan Rasulullah SAW. Hingga pada satu kesempatan istirahat, Nabi SAW mengabsen beberapa sahabat yang tidak ikut. Lalu tiba-tiba ada laporan, ya Rasulullah, ada orang yang datang sendirian mendekat ke arah kita. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kun Aba Khaythamah. Itu adalah Abu Khaythamah. Ternyata yang datang betul Abu Khaythamah radhiyallahu anhu. Dialah orang yang mengejar ketertinggalan, walaupun sendirian, tapi dia masih bisa ikut bergabung dengan rombongan. Golongan yang keempat, orang mukmin yang tidak ikut perang karena dia ingin bisa panen kurma, dan mereka tidak menyusul. Namun ketika Nabi SAW pulang, mereka tidak punya alasan. Mereka tidak punya alasan untuk membela diri. Orang-orang ini diboikot oleh Nabi SAW. Di antaranya adalah Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi'. Sampai mereka menangis karena seluruh kaum mukminin tidak boleh untuk menyapanya. Bahkan salam pun tidak boleh dijawab. Bahkan sampai istrinya tidak boleh bertegur sapa dengan suaminya. Orang ini diboikot oleh Rasulullah SAW sampai akhirnya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, orang yang tidak ikut dalam perjalanan perang itu, lalu mereka ketika Nabi SAW pulang menyampaikan banyak alasan, dan mereka minta maaf kepada Nabi SAW, dan mereka dimaafkan oleh Nabi SAW, dan Nabi SAW tidak gubris dengan golongan yang kelima ini. Golongan yang kelima ini adalah munafikun. Hadirin yang dimuliakan Allah, seperti inilah gambaran perjalanan ibadah. Kita sedang bersama-sama untuk menuju Allah dengan kegiatan ibadah Ramadan yang digelar oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Ada sebagian di antara kaum muslimin yang mereka ikut berjuang melakukan perjalanan jauh bersama rombongan kaum muslimin yang lain. Kita walaupun berada di tanah air, tapi mungkin ada di antara kaum muslimin di tanah air yang ibadahnya tidak kalah dengan mereka yang ada di tanah suci, sehingga sama-sama melakukan gerakan ibadah. Hakikatnya mereka satu rombongan, walaupun mereka beda lokasi. Ada yang di Indonesia, ada yang di bumi yang lain, ada di Mekah, ada yang di Madinah, ada di tanah-tanah yang lain. Tapi semuanya sama-sama melakukan gerakan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang mereka lakukan. Tapi di sana ada beberapa orang yang tidak ikut dalam perjalanan ini. Dari sekian banyak orang yang tidak ikut itu, sebagian di antara mereka ada yang punya uzur, ada yang sakit, ada yang sedang opnam, ada yang punya uzur karena haid dan yang lainnya. Dan mereka memang bukan orang yang ahli ibadah. Bukan orang ahli ibadah dalam arti tidak memenuhi syarat untuk melakukan ibadah, karena mereka punya uzur. Ada juga di antara mereka yang punya tugas khusus. Dia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak ikut dalam kegiatan ini. Mungkin di antaranya adalah orang yang sedang safar atau orang yang punya uzur yang lainnya. Dan ada juga yang ketiga, manusia yang tertinggal dalam rombongan, tapi dia punya semangat untuk menyusul. Barangkali ada sebagian di antara kita yang sampai hari ke-23 Ramadan, hari yang ke-24 Ramadan, tapi dia belum khatam Al-Quran. Bahkan dia mungkin belum khatam juz amma, masih sedikit sekali bacaan Quran yang telah dia baca. Masih ada sisa waktu. Anda bisa menjadi seperti Abu Khaythamah. Kun Aba Khaythamah. Jadilah seperti Abu Khaythamah yang mereka menyusul rombongan Rasulullah SAW walaupun dia sempat tertinggal. Dan ada orang yang dia mungkin malas. Dia malas ketika ada perjalanan kegiatan ibadah, tapi orang ini menyadari kesalahannya. Dia tidak punya banyak alasan,
Dia menyadari kesalahannya. Orang ini memang tidak menyusul, tapi dia tertinggal di belakang. Dan ada golongan yang paling buruk, itulah munafik. Mereka selalu menghibur diri pada saat mereka melakukan kesalahan. Menghibur diri saat malas ibadah, gak ikut raweh, menghibur dirinya. Bahkan kadang gak puasa, dia menghibur diri. Yang penting pokoknya jangan sampai merasa bersalah. Apabila ada orang yang selalu dia berusaha menghibur diri saat dia meninggalkan ibadah, menghibur diri saat dia melakukan dosa, menghibur diri saat dia meninggalkan aneka kewajiban dalam agamanya, ketahuilah ada bibit kemunafikan dalam hatinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita sebagai manusia yang kelima. Demikian sebagai khutbah yang pertama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat belakang Allah. Dalam kegiatan Jumatan kita satu rombongan bersama-sama untuk beribadah di siang hari menghadap Allah dengan mendengarkan khutbah dan melaksanakan sholat. Mungkin ada yang datang telat, ibarat orang yang sudah telat untuk ikut rombongan. Kendaraan ini sudah jalan tadi jam 12, tapi Anda baru datang jam 12.05. Anda datang setelah adzan dikumandangkan. Tentu akan berbeda antara yang mendapatkan tempat duduk di belakang dengan mereka yang mengikuti dari belakang. Tentu akan berbeda antara mereka yang mendekat ke imam dengan mereka yang berdiri di luar masjid. Walaupun waktu yang dipakai kurang lebih sama. Dalam rombongan kegiatan ibadah, seorang mukmin dihitung oleh Allah seberapa besar nilai kesungguhannya. Bagi mereka yang selalu sungguh-sungguh, maka nilai pahalanya akan lebih besar. Nabi SAW mengatakan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Apa yang didapatkan oleh seseorang sesuai dengan besarnya niat yang mereka punya. Karena itulah Bapak-bapak yang kami hormati, Jumatan ini hanya sebentar. Kita tidak menghabiskan waktu lebih dari setengah jam. Maka berikan waktu yang terbaik untuk kegiatan ini dengan kita datang sebelum khatib naik mimbar. Dan seusai kita melaksanakan aneka kegiatan ibadah, bukan berarti tugas kita sudah selesai. Karena seorang mukmin selesai ibadah, dia selalu siaga ibadah berikutnya. Sebagaimana yang Allah tegaskan, fa idza faraghta fansab. Apabila kamu sudah selesai melakukan ibadah, fansab, lakukanlah siaga ibadah berikutnya. Semoga Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir bagi kita, dan semoga kita dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. Dan mungkin barangkali saat ini kita tertinggal di belakang, semoga Ramadan berikutnya kita bisa mengejar ketertinggalan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfir lana ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum.